semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ri Idayati dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang saya sudah teliti hampir 4 bulan dari bulan April hingga bulan Juli. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas hasil penelitian saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri lagi dengan identitas peneliti. Yang pertama, nama saya Ri Idayati, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Maret 2002, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status mahasiswa, instansi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi PGSD. Di sini saya akan memperkenalkan identitas anaknya. Yang pertama, namanya yang saya inisialkan MR, perempuan, berusia 3 tahun, anak pertama. Laporan hasil penelitian. Di sini jenis penelitian saya yaitu studi kasus. Subjek penelitian saya seorang anak berinisial MR, perempuan, umur 3 tahun. Sumber datanya yaitu dari orang tua pertama, subjek keduanya yaitu dari neneknya. Metode pengumpulan data yang saya pakai di sini, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga kunjungan rumah. Analisis data yang saya pakai itu penghimpunan data dan analisis dari fakta yang didapatkan. Oke, langsung saja ke hasil pembahasannya. Yang pertama yaitu observasi. Di sini saya melakukan 3 kali observasi. Yang pertama yaitu wawancara intensif pada sang ibu subjek dan sang nenek subjek pada tanggal 17 April 2020. Yang kedua yaitu kunjungan rumah pada tanggal 18 April 2020. Sedangkan yang terakhir kunjungan rumah pada tanggal 2 Mei 2020. Yang kedua yaitu adalah studi dokumentasi. Di sini yang pertama yaitu nama inisial anaknya MR, yang kedua jenis kelaminnya perempuan, yang ketiga yaitu umurnya 3 tahun, yang keempat ayah dan ibunya, ayahnya berinisial S dan ibunya berinisial YL. Gejala-gejala timbul masalah dari anak tersebut atau subjek tersebut yaitu yang pertama masih mengompol pada saat tidur, yang kedua yaitu susah untuk diberi makan, yang ketiga yaitu susah untuk tidur. Latar belakang kehidupan keluarga si subjek. Latar belakang kehidupan keluarga si subjek ini bisa dianggap dengan keluarga yang harmonis karena yaitu ayahnya yang bekerja sebagai karyawan swasta, yang kedua ibunya sebagai PNS, sehingga anaknya ini dititipkan kepada neneknya di saat ibu dan ayahnya bekerja. Langsung saja ke wawancara informasi si subjek. Yang pertama saya mau wawancara ibu subjek yaitu yang berinisial YL. Data yang dapat saya ambil dari ibu subjek ini, yang pertama si subjek yang berinisial MR berumur 3 tahun, berjenis kelamin perempuan. Subjek ini yaitu anak yang aktif. Dia mempunyai hobi yang suka menari, suka bernyanyi, dan melakukan hal-hal yang belum diketahui yang pada umumnya anak. Dan problem masalah yang timbul dari anak berinisial MR ini yaitu yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, susah untuk diberi makan, yang kedua susah tidur. Jadi untuk masalah yang intensif atau masalah yang sering kita jumpai pada sang anak tidak ada dijumpai pada subjek MR. Terus yang kedua yaitu wawancara dengan nenek subjek. Oke, di sini wawancara si nenek sangat banyak mendapatkan informasi karena di saat ayah dan ibunya bekerja, anak subjek ini dititipkan kepada neneknya. Jadi setiap hari si nenek ini menjaga cucunya, yaitu yang si subjek berinisial MR, berusia 3 tahun, berjenis kelamin perempuan. Terus si nenek adalah seseorang yang akan memantau perkembangan si subjek tersebut, karena dimana si nenek ini akan setiap hari berjumpa dengan si anak tersebut. Kesalahan nenek sama ibunya yaitu sama tentang si subjek, yaitu yang dimana si subjek susah untuk diberi makan dan susah tidur. Jadi dapat saya simpulkan di sini si subjek anak yang dimana pada umumnya yaitu susah untuk diberi makan dan susah tidur pada saat siang hari. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan dari wawancara sang ibu dan sang nenek bahwa pada dasarnya si subjek berinisial MR ini
anak yang berusia 3 tahun, yang dimana anak yang super aktif. Memang pada dasarnya anak tersebut pada usia 3 tahun memang lagi aktif-aktifnya untuk mencari atau mengenal hal-hal yang baru dalam kehidupannya, sehingga bagi kita untuk menjaganya membutuhkan kesabaran dalam menjaga si subjek. Terus di sini saya tidak menemukan masalah-masalah intensif dari sang anak, karena kemungkinan anak tersebut lahir dari keluarga yang harmonis sehingga berkecukupan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga tidak ditemukan dalam permasalahan-permasalahan pada umumnya sang anak. Oke, seterusnya yaitu kunjungan rumah. Pada saat 17 April 2020 saya berkunjung di rumah si subjek, yang dimana kompleks si subjek itu sangat aman, asri, dan tenang, sehingga membuat nyaman anak-anak untuk bermain pada sore harinya. Di saat saya kunjungan rumah nenek, tepat di saat saya datang, nenek sedang menyuapi atau memberi makan si cucu. Di sini tampak jelas bahwa nenek mengalami kesulitan untuk memberi makan si cucu. Oke, pada saat kunjungan kedua pada tanggal 2 Mei 2020, saya berkunjung ke rumahnya nenek lagi, karena pada saat itu orang tuanya lagi bekerja, jadi si anak dititipkan dengan neneknya. Pada kunjungan kedua ini saya melihat si anak memang aktif, dia suka menari dan bernyanyi dan melakukan atau bermain di dalam rumah, sehingga sampailah waktunya, yaitu udah sampai siang hari, si nenek menyuruh si cucu untuk tidur siang. Situ saya melihat memang nenek mengalami kesulitan dalam meniduri si cucu karena si cucu tidak mau tidur. Oke, sampai di akhir, yaitu analisis masalah. Yang pertama, si anak atau si subjek yang mengumpul pada tempat tidur. Emang pada dasarnya itu anak kecil memang sering mengumpul di tempat tidur. Jadi justru kita sebagai orang tua bagaimana cara menindaklanjutinya, yaitu dengan cara memberikan nasihat kepada anak, sehingga nasihat itu bisa terekam di dalam otak si anak. Oke, untuk analisis yang kedua yaitu subjek yang bisa diberi makan. Memang pada dasarnya anak pada saat kecil itu susah untuk diberi makan. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana caranya mengambil tindakan-tindakan yang menyenangkan untuk anak sehingga anak ingin makan. Terus makan di sini untuk menumbuhkan gizi untuk anak sehingga perkembangan anak menjadi baik. Dan sampai analisis yang terakhir yaitu analisis masalah susah untuk tidur. Di sini subjek memang sangat susah untuk tidur, yang pada dasarnya anak kecil susah untuk tidur. Jadi perlunya lagi tindakan dari orang tua bagaimana cara merayu anak sehingga anak mau tidur, karena tidur menumbuhkan imunitas bagi anak serta syaraf-syaraf otak anak. Oke, sampai di sini hasil pembahasan penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penelitian saya ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.